Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 7 yang beranggotakan Marisa Risalah Malabi nomor absen 19, Nabila Mustika Putri Arianto nomor absen 20, Naswa Naila nomor absen 21, Naswa Zahrania nomor absen 22, dan Nesya Alexandra nomor absen 25. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, mengadakan rapat di Kepu yang kemudian pindah ke Defensie Legion van de Bos untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memanfaatkan media komunikasi yaitu pamflet dan suara kabar untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Kegiatan kantor berita Dumai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Dumai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Weigand B. Palenewen, kepala bagian radio. Segera ia memerintahkan kepada Markonis yang bernama F. Wus untuk menyiarkan berita proklamasi. Pada saat penyiaran, tentara Jepang memerintahkan untuk menghentikan siaran, tetapi Weigand B. Palenewen tetap memerintahkan agar penyiaran proklamasi tetap diteruskan. Penyebarluasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Dumai pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Dumai. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, para pemuda membuat pemancar baru. Berdirilah pemancar baru di Jalan Menteng nomor 31 dengan kode panggilan DJKJ. C. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan, serta semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran, dan selebaran-selebaran, berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utusan-utusan tersebut seperti Tengku Muhammad Hasan, Samratulangi, Ketut Puja, dan A.A. Hamiden. 2. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan bertujuan mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga rakyat berani menghadapi pasukan sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Berikut wujud dukungan spontan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. A. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia. 1. Dukungan pemimpin karesidenan. Beberapa pimpinan karesidenan di Jawa pada bulan September 1945 menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras jika ada tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. 2. Komite Van Actie, Komite Van Aksi, yang merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Barisan Rakyat Indonesia, BARA, dan Barisan Butuh Indonesia, BBI, Angkatan Pemuda Indonesia, API, dan lainnya. Komite Van Aksi pada tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1. 3. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Komite Van Aksi Menteng 31 sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta memberikan gagasan untuk mengerahkan massa dalam rapat di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan para menteri setuju dengan gagasan tersebut. Kemudian rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Sidang tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan ditunda sampai pukul 10 WIB. Tujuan digelarnya rapat tersebut adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung dengan rakyat Indonesia. Hambatan-hambatan saat rapat raksasa antara lain: 1. Tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi larangan pelaksanaan rapat-rapat. 2. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat bahaya yang ditimbulkan terdapat larangan dari Jepang tersebut. 3. Saat terlaksananya rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonel.
Inti pidato Presiden Soekarno. 1. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. 2. Meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin. 3. Memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. Makna besar dalam pergelaran rapat raksasa di lapangan Ikada. 1. Rapat berhasil mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Sebagai perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia di hadapan rakyat. 3. Rapat berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. 4. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berikut pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. A. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. B. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. C. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini, Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa, EH 1976, 5 September 1945, Hamengkubuwono IX. B. Pelucutan senjata dan pengambilan aset Jepang. Maksud dilakukan pelucutan persenjataan Jepang antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu dan tidak digunakan untuk membunuh rakyat. 2. Mendapatkan senjata untuk modal perang. Dengan adanya tindakan seperti itulah yang memunculkan tindakan-tindakan heroik di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan heroik di Yogyakarta dan Surabaya. 1. Tindakan heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, di Yogyakarta secara serempak dilakukan perebutan kekuasaan. 2. Tindakan heroik di Surabaya. Selama bulan September 1945, terjadi perebutan senjata di Arsenal, Gudang Mesyu, Don Bosco, dan perebutan markas pertahanan di Jawa Timur. Pada tanggal 22 September 1945, di Hotel Yamato, terjadi insiden bendera. Tindakan heroik di Sulawesi Selatan dan Bali. 3. Tindakan heroik di Sulawesi Selatan. Rombongan Dr. Samratulangi pada tanggal 19 Agustus 1945 tiba di Saparua Bulukumba. Samratulangi menyusun pemerintahan secara bertahap. Samratulangi berusaha menegakkan kedaulatan Indonesia. 4. Tindakan heroik di Bali. Para pemuda Bali pada akhirnya bulan Agustus 1945 membentuk organisasi dalam rangka mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Indonesia. Organisasi tersebut seperti AMI, Angkatan Pemuda Indonesia, dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Tindakan heroik di Banda Aceh. Para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Namun pada tanggal 12 Oktober 1945, Socokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda dan menyatakan bahwa Jepang kalah. Tindakan heroik di Pulau Sumbawa dan Palembang. Tindakan heroik di Pulau Sumbawa. Para pemuda Indonesia di Sumbawa pada bulan Desember 1945 melakukan aksi merebut senjata dari pasukan Jepang, perebutan terhadap pos-pos militer Jepang sehingga bentrokan dengan tentara Jepang tidak terhindarkan peristiwa. Tindakan heroik di Palembang. Upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 dalam bentuk upacara pengibaran bendera merah putih. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Dr. A.K. Ghani, Residen Sumatera Selatan, bersama seluruh pegawai Gun Seibu. 3. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. A. Pengakuan secara de facto dan de jure.
Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka jika penuh apabila negara itu memenuhi 4 syarat berikut. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat, artinya semua rakyat mendukung. 3. Berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lain-lain. 4. Mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto atau nyata maupun de jure hukum. 1. Pengakuan de facto. Pengertian pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Berdasarkan 2. Pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. B. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. 1. Mesir. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM), organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperhatikan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo, tidak hanya dengan slogan dan spanduk, tetapi juga dengan aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriak-teriakan pemusuhan terhadap Belanda di Kairo ketakutan. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia membuat pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. 2. India. Negara India memiliki kesamaan nasib sebagai negara terjajah sehingga membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Didukung oleh persahabatan Mohatta dengan Perdana Menteri saat itu, Jawaharlal Nehru, yang juga Ketua Partai Kongres Nasional India yang saat itu berkuasa. Hubungan Indonesia dan India menjadi semakin erat. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 11 Juli 1947, India membawa permasalahan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer terhadap suatu negara yang kedaulatannya telah diakui secara de facto. 3. Australia. Pada tahun 1947, hubungan antara Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Saat itu, dukungan dan pihak Australia dipimpin oleh Partai Buruh, Joseph Benedict Lively. Perdana Menteri Australia saat itu dari Partai Buruh, memegang prinsip bahwa Australia berpandang terhadap negara untuk memilih dan membentuk pemerintahannya tersendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka. Setelah Belanda melancarkan agresi pada bulan Juli 1947, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Secara nyata, Belanda telah melanggar perjanjian Linggajati. Kabar tersebut tersebar setelah seorang anggota CENKIM, Central Komite Indonesia Merdeka, menulis sebuah pers Australia dan India, kemudian membawa kasus tersebut ke PBB berdasarkan artikel 39 Piagam PBB.